Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Prima Febriani dengan NIM akhir 1097. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pelanggaran etika bisnis dengan fokus pada poin persaingan tidak sehat. Kasus yang saya ambil adalah tentang dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam penjualan AC merek AUX yang saat ini sedang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Nah, kasus ini melibatkan tiga pihak utama, yaitu Ningbo AUX Elektrik dan Ningbo AUX Import dan Ekspor sebagai produsen dan eksportir AC merek AUX dari Tiongkok. Lalu ada PT Teknologi Cipta Harapan Semesta atau TCHS sebagai distributor baru AUX di Indonesia, serta PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh atau BES yang selama 20 tahun menjadi distributor AUX di Indonesia. Nah, masalah muncul ketika pihak AUX secara sepihak memutus kerjasama jangka panjang dengan PT BES dan menunjuk PT TCHS sebagai distributor eksklusif baru. Menurut PT BES, pemutusan ini itu dilakukan tanpa alasan yang jelas dan justru merugikan pihak mereka. Bahkan PT BES menuduh bahwa TCHS mendapatkan informasi rahasia dan jaringan distribusi milik mereka, sehingga bisa mengambil alih pasar dengan mudah. Selain itu, muncul dugaan bahwa pihak AUX dan TCHS melakukan pembatasan akses terhadap toko dan distributor lain agar tidak menjual produk pesaing. Akibat tindakan ini, KPPU menilai bahwa praktik tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, kasus ini kini telah naik ke tahap pemberkasan dan siap disidangkan oleh KPPU. Menurut saya, tindakan yang dilakukan oleh pihak AUX dan TCHS termasuk dalam pelanggaran etika bisnis, khususnya dalam hal fair competition atau persaingan yang adil. Perusahaan seharusnya bersaing dengan cara yang sehat, misalnya melalui inovasi produk, peningkatan kualitas, atau pelayanan terbaik kepada konsumennya. Namun, dalam kasus ini, persaingan dilakukan dengan cara menyingkirkan pihak lain secara tidak etis, sehingga pihak distributor kehilangan haknya dan pelaku usaha lain menjadi sulit untuk berkembang. Nah, selain itu, tindakan ini juga bisa merugikan konsumen karena pilihan produk menjadi terbatas dan harga dapat dikendalikan sepihak oleh pihak yang menguasai pasar. Dari sisi moral, tindakan ini menunjukkan kurangnya integritas dan rasa tanggung jawab sosial dalam berbisnis. Dalam kondisi yang ideal, dunia bisnis seharusnya berjalan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Perusahaan seharusnya menghormati kerjasama yang sudah terjalin, tidak melakukan monopoli pasar, dan memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha lain. Persaingan seharusnya dilakukan dengan cara yang positif, misalnya dengan meningkatkan mutu produk, inovasi teknologi, dan layanan purnajual yang baik, bukan dengan cara memonopoli pasar atau merugikan pihak lain. Selain itu, perusahaan juga seharusnya menjunjung tinggi kode etik bisnis agar hubungan antara produsen, distributor, dan konsumen tetap harmonis dan saling menguntungkan. Ada beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah seperti ini. Yang pertama yaitu KPPU harus menegakkan hukum secara tegas agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa depan. Nah, kedua, perusahaan perlu meninjau ulang perjanjian distribusi agar lebih transparan dan tidak bersifat eksklusif. Yang ketiga yaitu mediasi antar pihak seperti antara PT BES dan AUX yang perlu dilakukan agar masalah bisa diselesaikan dengan cara yang profesional tanpa merugikan salah satu pihak. Yang keempat yaitu penerapan kode etik bisnis internal, supaya setiap karyawan dan manajemen memahami batasan etis dalam bersaing. Yang terakhir yaitu pemerintah harus memperkuat lagi penguasaan terhadap perusahaan besar terutama dari luar negeri agar tidak menindas pelaku usaha lokal. Nah, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa dalam dunia bisnis kejujuran dan keadilan jauh lebih penting daripada sekedar mencari keuntungan. Persaingan memang wajar, tapi harus dilakukan dengan cara sehat dan bermoral agar semua pihak bisa tumbuh bersama. Mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai kasus dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam penjualan AC AUX. Semoga dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya etika dalam dunia berbisnis. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.